Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bersama saya di live Instagramnya Nina Nugroho Store dalam program Nina Nugroho Solutions. Hari ini hari Rabu jam 4 sore tepat kita mulai untuk live Instagramnya Nina Nugroho Solutions. Temanya adalah seputar fashion. Mudah-mudahan banyak dari teman-teman dari dunia fashion yang nonton nih, baik mahasiswa jurusan fashion design atau dosen-dosen atau siapapun yang punya ketertarikan di bidang fashion, terutama sustainable fashions. Nah, kali ini keren banget nih pasti bahasanya, dan pastinya ditemani oleh seorang narasumber yang memang sudah menggaung-gaungkan sustainable fashion sudah dari sejak lama. Beliau adalah Mas Taruna Kusmayadi atau biasa dipanggil Mas Nuna. Nah, sebentar lagi kita invite Mas Nunanya. Eh, Kemudian Mbak, jangan lupa siapkan pertanyaan seputar tema, karena 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store yang akan diumumkan di akhir acara live IG kita nanti, yaitu sekitar 45 menit sampai 60 menit ke depan. Nah, terima kasih Mbak-mbak yang sudah join di live Instagramnya. Jangan lupa ya, siapkan pertanyaan seputar tema. Tuh ada Mbak Dian Kumari Saiful. Tuh, terus juga Mbak Nur Malaila kasih emoticon love. Kemudian juga wah, banyak nih yang sudah join. Terima kasih banyak. Tidak lupa juga hari ini saya pakai koleksi dari Nina Nugroho Store. Ini gamis. Tuh, ini di sini sebenarnya ada apa namanya? Modifikasi seperti ini. Kemudian seperti biasa hasil Nina Nugroho double manset, memudahkan Mbak untuk berwudu. Kerudungnya juga Nina Nugroho Store, keren kan? Nah, sekarang kita undang Mas Lunanya supaya kita bisa langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau terkait dengan sustainable fashion. Itu apa sih? Kemudian sustainable fashion di era new normal itu seperti apa sih? Nah, kita coba nanti tanya-tanya sama Mas Nuna ya. Saya juga perlu belajar lagi nih. Halo Mas Nuna. Halo, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, seger banget Mas. Iya, enggak lah. Kan habis azhar. Asar. Oh iya, luar biasa. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Kamu gimana, Alhamdulillah. sehat? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Mas Nuna, Alhamdulillah. ya makasih banyak ya sudah berkenan diundang di live Instagramnya Nina Nugroho Ya, Star. Aduh, saya thank you udah diundang juga. iya, pertama kali ketemu Mas Nuna tuh waktu ke Surabaya itu loh Mas, acaranya BI, ISEF. Kita satu Oh iya, kelas, terus kan ingat satu saya. mobil. Iya, terus ketemu lagi pas Hong Kong Fashion Week. Wah, kita ketemunya di tempat-tempat keren. Iya, betul. Keren. Terus Iya, kemarin fashion show ISEF yang BI di JCC Mas. Mudah-mudahan mm-mm. masih ingat ya gimana koleksinya Ina Nugroho. Wah, Iya, pokoknya di iya iya di dong. backstage Mas Nuna kasih masukannya, ini udah oke, ini diginiin tuh digituin gitu kan. Itu luar biasa sekali masukannya buat buat aku Mas. Makasih Thank banyak. you, thank you. Iya. Ya mungkin mungkin karena saya juga latar belakangnya juga mungkin dosen ya, jadi bawaannya itu nggak bisa tahan kalau nggak komentar gitu, nggak kasih usulan gitu aja sih. Iya, malah kalau misalnya saya sih senang di seperti itu kan Mas, kayak misalnya kemarin kan mau Asian New Fashion Week itu kan juga Hmm. banyak minta pendapat dari para desainer senior gitu kan, kira-kira gimana, kan kita masih junior mau belajar Mas dari mana aja biar lebih Enggak keren. ya, ya bagus ya, udah maksudnya udah berani merambah ke sana kan udah hebat gitu. Yang penting adalah Amin. kok ya, yang penting adalah confident ya. Hmm. Jadi tapi juga maksudnya ya mesti juga lihat kanan lihat kiri ya, saingan kita tuh melakukan apa gitu. Jadi kita juga sebagai desainer juga nggak, jangan ya memang selalu ada di atas angin gitu, tidak Hmm. gitu, karena dunia itu kan berubah. Betul, betul. Ya, Ya, Mas, belajar terus, Mas. Kayak sekarang nih, Mas, kita akan ngobrol ya, tentang sustainable fashion kan, eh, maraknya apa namanya di dunia ini pandemi COVID.
Mas, di mana-mana itu saya lihat kayak banyak juga yang kemudian dari sisi fashionnya beralih ke menggaung-gaungkan sustainable fashion. Mas Nuna juga kan di berbagai fashion show-nya juga kan menggaungkan tentang sustainable fashion. Nah, Ya, sebenarnya sustainable fashion ini apa sih Mas? Kemudian tujuannya apa? sebetulnya ini udah di negara barat ya, apalagi negara Skandinavia itu mereka udah lama sekali melaksanakan dan mempraktekkan tentang hal-hal yang sustainable. Pertama-tama kita mesti tahu kata sustainable itu apa artinya. Itu artinya kan keberlanjutan, bersinambungan gitu, sustainable gitu. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang fashion ya pada saat ini gitu ya, fashion itu harus sustainable, yaitu kita bagaimana kita menggunakan pola gitu ya, misalnya pola yang bahannya itu wastage-nya itu sisanya itu tinggal benar-benar sedikit, nggak bisa diapa-apain gitu. Ya, itu sustainable. Nah, tetapi itu bagian kecil daripada overall sustainability gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita berusaha gitu ya, kita banyak mungkin ada entrepreneur ya yang bergabung di sini. Bahwa kita memiliki karyawan misalnya ya. Menggaji mereka dengan tingkat kesejahteraan tertentu itu udah sustainable juga gitu. Jadi menggunakan listrik yang optimal tapi memproduksi banyak, nah, itu udah sustainable juga gitu. Jadi sustainable ini banyak aspek gitu. Jadi selain kita mendesain sesuatu yang ekonomis ya, ekonomis dalam arti pemakaian daripada raw material ya, bahan-bahan bakunya, sampai pemasarannya, sampai kita mempekerjakan karyawannya, sampai akhirnya kita menjual gitu. Kita juga menciptakan kompetisi juga yang baik gitu. Oke, produk kamu lebih bagus daripada produk saya, tapi kan produk saya lebih murah daripada produk kamu gitu. Nah, itu it's fair gitu. Tapi kalau kamu bagus produknya, dijualnya murah, kamu ngegajinya murah, ya kamu mungkin menggaji karyawannya murah, mungkin ekosistemnya ini nggak jadi sustainable gitu, nggak berlangsung lama gitu. Mungkin kita akan untung pada saat itu gitu, tapi mungkin 4 minggu kemudian the ecosystem is ambruk, seperti itu. Ya, itu gambar ekstrimnya. Tapi kalau misalnya seperti perusahaan-perusahaan besar, ngebayangin perusahaan besar ya, brand besar gitu. Kalau mereka tidak menggaji secara memikirkan kesejahteraan, itu akan efeknya itu akan ke ribuan pekerja. Kira-kira gitu. Sampai akhirnya bagaimana menciptakan satu macam tekstil gitu ya, yang menggunakan air yang minimal, yang menggunakan listrik yang minimal, bagaimana kita tidak mengeksploitasi karyawan. Jadi luas, cakupannya luas. Luas ya. Berarti ya. Selama ini kan mungkin teman-teman desainer atau mungkin juga orang di luaran sana sangat mengkaitkan sustainable fashion itu dengan eco fashion gitu kan, fashion yang ramah lingkungan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sih mengarah ke sana Mas, tapi kalau misalnya belum bisa sampai ke tujuannya, paling tidak dari prosesnya itu kita sudah harus bisa sustainable gitu ya Mas ya. Yang kayak tadi Mas Nuna sampaikan kan, untuk penggajian karyawan harus layak, ekosistem tempat kita bikin produk juga kan harus diperhatikan gitu ya Mas. Itu benar. Jadi yang tapi banyak dari kita ya, saya juga nggak menyalahkan soalnya, tapi karena mungkin informasinya kurang gitu ya. Jadi banyak juga kita ya, saya tuh ambil perwakilan kita aja, saya gitu ya. Banyak juga yang memproduksi produk ya, katanya bahannya bahan alam gitu. Ya,
bagus bahan alam gitu, karena apa, akan diserap oleh alam, akan tidak meracuni lingkungan. It's very true gitu. Nah, cuma bahwa bahan-bahan alamnya ini di diternakan nggak gitu loh. Hmm. Apa kita memakai bahan alam itu untuk tapi menghancurkan alam gitu. Nah, itu kan nggak sustainable juga Iya. gitu. Jadi akhirnya segala pewarnaan alam seperti itu, perlakuannya juga beda ya. Iya. Ya, kalau misalnya kalau batik itu bisa bisa 30-50 kali celup ya. Betul, betul. Kalau bahan alam gitu. Nah, ini harus kita pikirkan bagaimana kita menanam daripada pewarnaan-pewarnaan biji-bijian, buah-buahan atau daun atau kulit kayu daripada tumbuh-tumbuhan tersebut. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi selain bahan baku yang disiapkan juga prosesnya ya harus sustainable juga ya, Mas. Gitu. Terus kalau Benar. misalnya apa namanya desain baju gitu kan, daripada mendesain sesuatu yang untuk sekali dipakai gitu kan, Mas. Kalau misalnya supaya bisa dipakai ke event-event yang lain atau dibuat lebih berkualitas supaya bisa awet, itu juga masuk sustainable ya, Mas ya? Seperti yang saya bilang tadi ya, memang cakupannya itu luas. Luas. Cakupannya luas. Kalau kamu mau pergi ke resepsi pernikahan misalnya, ya Iya. kan? Ya bajunya itu kan setelah itu kamu nggak pakai baju hari-hari, Iya. ya kan? Tapi kita mesti memiliki satu yang spesial lah gitu ya untuk tampil di event atau occasion yang resmi gitu, Iya. ya kan? Nah, tapi kan bisa juga dipakai diperpanjang waktu ini pemakaiannya gitu. Iya. Jadi nggak sekali buang gitu. Kalau kamu nggak pakai lagi, mungkin adiknya pakai gitu, Iya. atau sepupunya pakai, bisa seperti itu. Extended version ya. Jadi umurnya itu diperpanjang. Ini juga termasuk sustainable fashion. Jadi bahwa kita harus sustainable tuh harus pakai bahan yang murah tapi kita pakai bertahun-tahun. Ya nggak ada juga sih bahan murah yang pakai bertahun-tahun bisa gitu ya. Bener. Biasanya dipakai 4 kali 5 kali jahitannya udah amburadul. Justru jadi murah tapi nggak sustainnya nggak lama gitu. Iya. Ya seperti ada juga perusahaan yang menjual baju-baju second. Itu sustainable juga. Atau ada satu brand besar gitu yang pakai gantungannya itu di butiknya itu dari recycle dari kertas misalnya. Ya itu luas banget pokoknya. Banget ya. Pokoknya luas banget deh. Ya. Iya. Tuh, para viewer semua, jangan lupa kalau misalnya ada baju-baju di lemari yang udah nggak dipakai, ya ayo di-recycle. Recycle-nya ya dipakai sama adiknya, Recycle. sama sepupunya gitu ya, Mas, supaya kan masih kebermanfaatannya lebih lama gitu ya. Benar. Saya nggak tahu di sini umum apa enggak, saya nggak tahu ya. Tapi kalau di luar tuh kan mereka ada yang disebut flea market ya. Jadi mereka bisa jual second hand clothes gitu. Baju-baju yang nggak dipakai tapi layak tampil, layak dipakai, dijual di satu tempat gitu. Kalau di sini itu belum seperti itu. Kalau di luar negeri itu dari tahun 60-an, 70-an tuh udah ada. Nah, ini bukannya sesuatu yang budaya yang jelek, tidak. Tapi kalau misalnya benar, kalau misalnya tampilan daripada pemasarannya seperti apa gitu. Di sini saya rasa di sini tuh pernah ada case ya 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun yang lalu tentang baju bekas yang diimpor. Nah ini bikin dilema juga sama pemerintah gitu karena mereka itu masukin barangnya itu tanpa izin yang proper misalnya ya. Dan memang juga nggak tahu udah di dry clean atau di fisik lagi atau exactly gitu. Jadi memang toko-toko yang second hand ini sebetulnya bisa menjual ya, tapi dengan kondisi-kondisi tertentu gitu. Ya, kalau misalnya kondisi yang seperti itu misalnya blazer tapi kerahnya udah jelek gitu atau apa tetap dijual ya
ya higieniknya, kesehatannya itu kan mesti dipertanyakan juga. Iya, Seperti itu. betul sekali. Nah, mungkin viewer semua nih, jangan cuma tas-tas atau sepatu yang sudah nggak dipakai dijual untuk pre-love-nya. Sekarang juga udah mulai baju-baju. Mungkin kalau di sini garage sale gitu kali ya Mas ya. Tapi Yang belum. umum saya lihat tuh adalah mungkin itu ya bridal ya, Oh iya iya iya. ya Banyak. bridal yang mereka bisa sewa gitu ya, Hmm. atau dari first client terus dijual jadi second price, third price gitu bisa lebih murah gitu. Iya. Tetapi saya pikir untuk baju-baju yang lain ya saya pikir banyak dari kalangan kalangan menengah, kalangan atas yang pakai baju mungkin cuma satu kali gitu, Iya. ya kan? Ya Iya. untuk mereka untuk tampil dengan pakaian yang sama ya mungkin Pride. nggak gue banget gitu. Hmm. Ya, jadi mungkin mungkin ini juga bisa dipikirkan gitu. Kenapa tidak? Ini salah satu daripada sustainable itu ya. Iya betul. Nih Mas ada yang Mm-mm. komen dari Leninia, pandangan tentang sustainable makin bertambah luas. Kita mikir emang dari alam, tapi apa akibatnya buat alam? Wah bener-bener bikin mikir katanya Mas. Ya Mbak Leninia Ya, mikir lagi. iya, Karena kalau misalnya kita pakai pakai satu bahan gitu ya, yang dengan bahan kimia, dibuat dengan bahan kimia. Tapi treatmentnya itu adalah aman, ya kenapa tidak? Kan bahan kimia itu kan biasanya ya, bahan kimia itu di motif atau di warna itu biasanya tahan lebih lama ya, ya. Jadi at the end gitu ya, kita mengenakan pakaian tersebut itu lebih lama. Ya lebih sustainable. enggak, iya Iya, betul. Iya iya iya. iya. Betul. Mas, kalau misalnya kan apa dulu kan belum terlalu apa ya terkampanyekan gitu sustainable, tapi sekarang tuh udah mulai ya apalagi di luar negeri ya Mas, di Indonesia dengan adanya keberadaan Mas Luna dan teman-teman udah mulai dikampanyekan juga sustainable. Itu dulu yang memicu gerakan sustainable fashion ini kira-kira apa sih Mas? Huh. Gini loh, sebetulnya yang triggernya tuh banyak ya. Hmm. Tapi sebetulnya yang dibikin momennya itu sama United Nation, PBB. Nah, Ya. PBB itu ada beberapa badan di dalamnya itu yang memang concern tentang lingkungan, ya, tentang lingkungan, tentang perempuan dan anak, perlindungan anak dan perempuan gitu. Nah, sebetulnya triggernya tuh banyak gitu karena eh, kenapa fashion itu disebut sweatshop industry gitu, Hmm. ya karena yang ngejahitnya itu biasanya perempuan, Hmm. ya, dan anak-anak di dunia underdeveloped sama yang sedang berkembang, negara negara di bawah kemiskinan, di negara miskin sama negara sedang berkembang. Biasanya eh, mereka itu melakukan di negara-negara tersebut karena apa? Karena anak-anaknya sama perempuannya tidak seberapa tanda kutip terlindungi oleh undang-undang mereka. Jadi mereka itu mau dibayar murah untuk menjahit gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai di department store masing-masing di negaranya, ya dijualnya mahal. Nah ini yang bikin Iya Mas. dunia fashion, industri fashion tuh nggak sustain. Itu satu. Kedua banyak 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 kecelakaan pabrik seperti itu ya, yang mengakibatkan banyak korbannya perempuan dan anak-anak. Terus ada juga yang apa? Kok kita populasi penjahitnya banyak banget, tapi kok nggak sejahtera gitu, Nah itu. ya. Ternyata kita mau jual fashion itu mahal, tapi tidak mau ngeluarin modalnya itu mahal gitu. Ya, jadi kesejahteraan sosialnya itu tidak terjamin. Nah, saya pikir hal seperti ini sama kerusakan alam. Hmm. Ya, makin lama makin. Saya pernah baca statistik bahwa untuk memproduksi satu jeans satu jeans itu membutuhkan kira-kira 30 sampai 50 liter air Oh.
gitu. Nah, ini konsumtif banget gitu. Nah, kenapa dipakai sekarang teori atau socializing tentang sustainable itu karena bisa menyelamatkan banyak hal. Hmm, iya. Itu Bukan cuma alamnya ya, manusianya bukan cuma juga alam, gitu. bukan cuma alamnya aja, bukan cuma airnya aja, tapi polusinya, pabriknya itu mesti sustainable. Pabriknya itu mesti ada apa namanya? Ini saya bicara tentang apa Industri. pabrik besar ya, Iya. bahwa mereka mereka harus punya pengolahan air, pengolahan polusi, stuff like that gitu. Iya. Kalau desainer desainer bisa skalanya lebih kecil lah ya. Kita Iya. mungkin kita apa kasih kasih mereka, kasih karyawan mungkin ya kredit motor misalnya Nah, ya, untuk mereka bekerja, untuk mereka ke tempat kerja gitu, iya. atau mereka itu dikasih Jaminan insentif kesehatan. insentif insentif lembur gitu, atau Iya. ruang kerjanya yang sehat gitu. Sehat. Itu juga termasuk sustainable gitu Hmm. ya. Ngebayangin nggak, kita punya workshop gitu ya, semua penjahitnya biasanya cowok semua gitu ya, terus semuanya ngerokok gitu, gimana Iya mas, ya kan? masih tuh di mana. Masih ya. Karena kan produknya Dia jadi bawa rokok kan, kesel banget kan mas. produknya jadi borokok, terus udah gitu environmentnya itu, lingkungan kerjanya itu jadi nggak sehat Sehat. gitu. Kasihan yang tidak merokok juga gitu. Iya. Yang merokok juga kasihan ya, mereka 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 merusak apa Paru-paru. kesehatan mereka ya. Iya iya. Banyak hal yang seperti yang perlu diperhatikan gitu. Bagaimana satu entities gitu, satu usaha itu sustainable. Itu banyak sekali yang bisa kita pikirkan. Implementasikan ya, iya. Ya. Baik, kita dijawab sama Mas Luna. Tadi saya mau nanya, kalau misalnya di desainer cara mengimplementasikan sustainable fashion ini seperti apa? Tapi ternyata ya itu gitu kan. Emang apa ya? Karena cakupannya luas, sebenarnya kita bisa implementasi di berbagai macam titik ya, Mas, di prosesnya itu ya. Iya, saya juga pernah bikin tuh Mas apa untuk usaha saya sustainability-nya tuh seperti apa gitu. Mas Luna juga kan sama Mas Ali yang ngajarin, coba di list gitu kan waktu pas di BI. Saya bikin Iya. Saya pikir kalau desainer kan UMKM ya, ya, usaha mikro kecil menengah gitu. ya, Jadi serba salah juga gitu. Kalau misalnya kamu mau beli bahan sedikit, besok perlu lagi. Tapi kalau banyak, terus nanti sesudah itu wah, sisanya mau dikemanain gitu ya. Nah, jadi bagus perencanaan itu diatur sedemikian rupa sih sebetulnya gitu. betul, betul. Sama memang gimana pun juga kita sedikit banyak kita harus untung. Kenapa harus untung? Karena toh ini kita usaha harus sustain gitu. Ya, Ya, nggak melulu oh saya sama bayar karyawan ini impas gitu misalnya ya. Itu akhirnya kitanya nggak sustain. ya, Kalau sustainable itu bukan berarti kita nggak boleh untung, tidak. Kita harus untung. betul. Kalau kita nggak untung, kita nggak bisa mempekerjakan karyawan, kita nggak bisa ke pabrik tekstil, kita nggak bisa mempekerjakan orang-orang finishing gitu misalnya. Malah nggak sustain kalau misalnya kayak gitu ya Mas. Iya, benar. Iya, 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 iya. Oke. Ada lagi Mbak? Oh, banyak Mas, tenang. Nggak apa-apa, Udah ayo mulai aja. banyak yang nanya nih Mas. Tapi, Heeh. nah, ada pertanyaan dari Mbak Nana Sikop nih Mas. Masih Apa utang tidak syarat lagi. apa syarat atau kunci menciptakan bisnis fashion yang sustainable? Mungkinkah ini dilakukan sendiri dari hulu ke hilir, atau sustainable fashion ini baru bisa terwujud bila ekosistem saling mendukung katanya? Syarat atau kunci menciptakan bisnis fashion yang sustainable katanya Mas. Ya, kayak saya bilang gini, kalau misalnya bisnis kita kecil gitu ya. Bisnis kita kecil, ya kitanya sustain, tapi bahan bakunya dibuatnya kan kita nggak ngerti. Ya. Ya kan, karena kan kita belinya di toko bahan atau wholesale bahan gitu. Ya. Ya, toko grosir bahan. Ya kan?
mereka prosesnya seperti apa, sustain atau tidak. Tapi eh kalau misalnya harganya cocok, terus tekstilnya bahannya cocok, terus kita produksi, terus kita punya karyawan kita alhamdulillah ada terus kerjaan gitu ya. Eh memiliki apa semangat yang memang mau kerja sama kita gitu. Saya pikir dan kita menjual di tempat yang selalu ada penjualan laku. Nah, itu sustain kan? Nah, kita bisa melakukan walaupun kita UMKM, kita melakukan hal yang menjadi porsi kita gitu. Tapi kalau dari hulu ke hilirnya kita nggak memiliki Kuat ini ya. alat atau kekuatan untuk ke situ, untuk kontrol the whole games gitu. Semua operasinya gitu, tidak bisa. Jadi asal bagian kita itu kita melakukan secara sustainable. Itu aja saya pikir. Ya, jadi kalau misalnya lebih bagus, kalau misalnya kita bisa kasih input sama pabrik tekstilnya gitu. Apa kita beli banyak? Ya, di pabrik tekstilnya atau di wholesale-nya itu gitu. Sampai kita bisa, nih kalau bagus nih gini. Nah, mungkin kalau kita ke pembatik bisa kali. Ya, kalau kita ke pembatik atau penenun gitu, karena UMKM-nya tuh sama-sama kita gitu. Ya. Ya, betul. Ya, semoga sudah terjawab ya Mbak Nana Sikop. Kemudian ada dari Mrs. Wibowo 2012, ada Mas Nuna di pasar ular atau Senen jual baju bekas layak pakai katanya. Tuh. Iya. Mungkin yang seperti tadi Mas Nuna sampaikan ya, tapi belum tentu higienitasnya itu dan juga proses. Satu, gini, ya, tapi saya pikir gini, kalau misalnya kamu anak muda gitu ya, anak muda kelas menengah gitu, kelas atas, yang sama mau coba sesuatu yang baru. Kira-kira kamu pergi nggak ke pasar ular? Tuh, pergi nggak Mrs. Wibowo 2012? Ya kan? Soalnya, atau pasar atom gitu. Soalnya sekarang juga ya, yang apa namanya banyak, kalau misalnya produk lagi sale juga kan murah banget tuh ya Mas ya. Iya, ke satu itu, dan lagi bagaimana ini second store ini ya, second clothes store ini ya, dia bisa terletak di lokasi yang fashionable gitu. Seperti misalnya di kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sebut di Lane Kwai Fong di Hong Kong. Itu daerahnya daerah fashionable gitu. Ya, kalau di sini ya mungkin yang tahu pasar ular, pasar atom seperti itu ya mungkin ada, tapi mahasiswa saya kali gitu. Tapi kalau misalnya sih ya yang memang bergulatnya di situ. Tapi kalau misalnya sewaktu-waktu remaja-remaja ini mau sesuatu yang aneh atau sesuatu yang mix and match yang beda gitu, beda era ya, mereka itu nggak akan ke pasar ular karena memang daerahnya memang bukan daerah fashionable gitu, bukan daerah lagi in gitu, atau hip place gitu. Indonesia saya pikir itu kayak di Tokyo ada tuh. Kenapa? Indonesia belum di Tokyo, ada. Di Korea, di Seoul ada. Nah itu di Indonesia dong Mas bikin area fashion gitu. Saya pernah, iya makanya itu ide. Saya pernah ke, ini bukannya nyombong, tapi saya karena saya tuh karena tugas ya ke Korea Fashion Week. Saya ke galerinya tuh yang gede banget, yang kayak mushroom tuh yang bagus gedungnya, bentuknya. Iya. Nah, di situ ada itu. Di situ ada toko second hand store. Dan barangnya bagus-bagus gitu, dari kemeja, dari jeans, dari coat sampai mink coat ada. Mantel bulu juga ada di situ. Dan saya pikir rame ya dikunjungin sama masyarakatnya di sana. Saya sendiri juga nggak tahu. Karena kita lagi jalan-jalan, terus ternyata ketemu toko second hand store gitu.
Iya, dan mereka juga Seru. membuatnya kan juga bagus ya, nggak kayak pasar Ulet dan pasar Senen itu gitu kan, yang ditumpuk-tumpuk gitu Oh, kan. nggak tahu. Ya memang bagus. Saya belum pernah ke pasar ular sih, gitu. Nah, tetapi kalau misalnya di sana ditatanya temporary gitu. Mm-mm. Jadi nggak memang memang tokonya itu kayaknya nggak permanen. Iya, Ya iya. dibikin kayak exhibition aja gitu. Tapi Hmm, rame orang rame situ datang. ramai. Dan Iya. saya pikir itu dan saya pikir di situ tokonya kayaknya permanen, tapi tidak interiornya itu tidak seperti permanen gitu. Jadi Mm-mm. kayak kayak pakai pakai apa? Pakai standing hanger yang pakai roda gitu aja. Iya. Nggak ada hiasan apa lampu kristal atau apa gitu tidak. Mm-mm. Iya, tapi karena areanya itu satu area fashion semua, jadi kan sangat menarik ya. Kalau misalnya di Indonesia kan misah, Iya. misah, misah gitu kan, Mas. Jadi Ya. padahal Indonesia apa namanya, ya udah pada mulai melek fashion ya. Jadi ya Dan ide yang datang itu benar, yang datang ke sana itu yang milih-milih ke situ tuh adalah orang-orangnya itu anak-anak muda yang dandanannya tuh funky hmm, gitu. Dandanannya tuh yang edgy gitu, yang ya, memang 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 kalau kita ngelihat ya nggak tahu ya di sana sih banyak orang yang berpakaiannya seperti itu. Tapi kalau kalau kita ngelihat ih terlalu fancy gitu untuk orang mata kita gitu. Tapi ya mereka lah salah satu pusat-pusat mode kan sebetulnya. betul. Iya. Ya, Soalnya orang Indonesia juga banyak berkiblat ke sana nih Mas, gara-gara drakor Mas. banyak, banyak. Dan drakor itu bukan bukan anak generasi mudanya aja, yang tua-tua juga ngikutin. Mas Una nonton nih, jangan-jangan Crash Landing on You ya Mas. Saya jarang nonton TV. Oh, Saya suka baca. oh iya mantap. Iya, Mas ada pertanyaan Ya, lagi Mas dari oke. Oh Tresta 2709 ikut tanya nih. Mas, apa mungkin seorang desainer mengeluarkan koleksi terbaru dari bahan daur ulang katanya? Eh, boleh aja. Cuma gini loh, biasanya kalau bahan daur ulang ya, jangan jangan bajunya yang didaur ulang gitu. Jadi antara saya 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 lihat banyak banyak desainer-desainer muda gitu ya yang bilang bahan daur ulang. Ya, sebetulnya sih jaket jeans didaur ulang dengan ditambahin Berarti paku-paku gitu ya atau oh, dilukis nah, ya itu sih saya pikir ya itu daur ulang juga gitu. Cuma maksudnya ya potongannya itu kan tetap jadi jaket 70s gitu, desainnya orang lain gitu. Ya kan? Tapi dibuat kekinian gitu. Untuk in terms of silhouette mungkin 70s agak agak ngepas-ngepas gitu, agak-agak cocok dengan tahun sekarang gitu. Tapi sebetulnya kalau jaket jeans 80s gitu dibikin sekarang ya mungkin agak gombor. Nggak tahu, mungkin lagi in lagi kali ya. The 80s gitu. Gaya-gaya 80-an. Tapi pasti ada perbaruannya. Jadi dilemanya kadang-kadang suka ke situ. Sekarang bahan daur ulang kita tuh mau buat dari apa bahannya. Jadi bajunya itu didedel, terus kita pola lagi, terus jadi pola dari bentuk lain lagi, atau bahan itu memang nggak pernah dipakai di apa-apain, tapi pernah pakai jadi selimut, jadi kayak setan, jadi taplak meja gitu. Ya kan? Sementara kalau misalnya udah jadi baju, kita daur ulang, desainnya, polanya, drapingnya itu akan terbatas banget, iya. ya kan? Jadi nggak mungkin dress mini terus jadi long dress kan? Ya kan, walaupun dibongkar gitu. Kecuali kamu tambahin bahan lain. Nah, Iya. jadi eh sebetulnya bisa, tapi more more likely ya sepertinya baju. Kamu mesti punya pasar khusus karena orang itu tahu bahwa baju itu udah pernah dipakai Iya. gitu. Jadi kalau kamu mau jadi desainer lebih bagus kamu mendesain sesuatu yang baru. Kalau misalnya sesuatu yang didaur ulang itu akan kamu produksi,
produksi sewaktu-waktu, gitu loh. Iya. Jadi setiap tahun ada mungkin spring summernya kamu bikin dari bahan recycled misalnya, ya. Tapi jangan sebagai tampilan desainer dari awal gitu, tapi memproduksi baju-baju bahan-bahan recycled gitu. Itu kreativitas kamu tuh akan dipersempit kamu oleh kamu sendiri gitu. Iya. Iya. Ya, jadi pilihan kita nggak banyak kalau misalnya kita memakai recycled baju, dibongkar, dipolak lagi, bikin baru. Nah itu tuh terbatas banget. Iya. Ya udah mending baju yang itu mah dikasihin aja gitu ya Mas ya. Kan itu udah ke Itu bisa, itu bisa. Atau gitu. bener. Atau misalnya gini, atau misalnya saya punya jaket Christian Dior gitu misalnya, ya. Terus udah gitu saya mau tampilin di fashion show saya tahun 2021 gitu misalnya. Recyclednya saya apain itu jaket, ya kan? Iya. Apa saya dedel itu si Christian Dior jaket saya itu terus saya bikin bentukan lain, Sayang. ya kan? Satu sayang, kedua ya mungkin masih ada bordirannya Diornya di situ, ada paku-pakunya Dior atau kristal-kristalnya Dior gitu. Iya. Ya. Jadi nggak bisa terlepas sama sekali daripada sebetulnya baju itu tadinya apa gitu. Iya. Atau didesain oleh siapa. Saya pikir itu. Iya. Mbak Tresna 2708, semoga terjawab. Kemudian dari Nida Milatina, Mas, di kalangan para fashion designer, adakah organisasi yang membahas mendalam mengenai sustainable fashion, katanya? Wah, Mbak. Aduh, gini, saya bicara on behalf of my organization ya. Ya. Gitu. Karena apa? Karena saya nggak tahu kebijakan organisasi lain seperti apa gitu. Ya. Kalau di organisasi kita, Indonesian Fashion Chamber, itu kita membicarakan banyak hal gitu. Tapi bukan hal-hal pribadi ya, of course. tapi hal-hal yang menyangkut profesi kita, yang menyangkut lingkungan kita sesama UMKM gitu, misalnya mereka itu guru fashion design, atau mereka itu penjahit, atau mereka itu pengajar ya di SMK gitu. Jadi atau kita sesama anggota, kita share persoalan kita segala. Nah, apa yang lagi menjadi trending topik itu kita biasanya yang menyangkut fashion itu kita angkat. Dan kita bicarakan. Dan kadang-kadang kita bikin show-nya dan pamerannya. Gitu. Karena apa? Karena itu berhubungan dengan apa yang kita kerjakan. Ya, seperti sustainable fashion itu kita pernah bikin pamerannya, kita pernah bikin fashion show-nya, dan kita pernah bekerja sama dengan satu produser fiber Indonesia yang sustainable, yaitu yang APR namanya, Asia Pacific Rayon. Itu seratnya itu sustainable gitu. Karena apa? Karena ditanam, dibikin perkebunan, jadi sumbernya tuh nggak habis-habis gitu. Itu lebih mahal nggak sih? Nah, Mas? jadi Gitu, Mas? apa? Mungkin yang menyambung tadi pertanyaan dari Mbak Nana Sikop yang dari hulu ke hilir, misalnya kita sudah punya sumber untuk dapat bahan yang eco-friendly gitu, Mas. Nah, itu lebih mahal nggak sih bahan bakunya? Enggak ya, mirip-mirip aja ya sebenarnya. Saya pikir gini, saya pikir kamu juga jangan lupakan bahwa sebetulnya spesialisasi desain kita tuh produknya kemana sih gitu. Iya. Ya kan? Kalau misalnya sekarang zamannya COVID gini ya, kita nggak pakai baju
baju-baju kerja yang resmi kan, ya, kecuali yang udah mulai kerja udah keluar kerja di sana di kantor. Mereka itu kan banyak, kita itu banyak yang di rumah, banyak yang bekerja seminggu di rumah, seminggu di luar. Nah, jadi banyak produk-produk itu yang baju pergi sebetulnya bisa dipakai pergi, tapi nyaman untuk di rumah juga, ya kan? Nah, jadi saya pikir bahan-bahan rayon, viscose kayak seperti gitu, saya pikir ada yang murah, ada medium, ada yang mahal gitu. Dan saya pikir kalau bahan-bahan rayon yang ada di sekitar kita di sini, saya pikir nggak mahal. Mahal ya. Ya, tetapi kalau kamu pengen efeknya seperti bahan lace yang berenda kayak begitu ya, yang nggak mungkin ya kita memakai bahan rayon gitu. Iya. Berarti ya Gitu. Jadi tergantung kita desain kita ya. spesialisasi produknya seperti apa. Yang ke satu, kedua kita butuh untuk koleksi apa gitu, Nah, untuk membuat apa gitu aja. iya. Betul sekali. Kemudian dari dia FS nih, Mas. Dia Ya, FS ini salah satu desainer muda nih, Mas, yang udah banyak menang lomba di mana-mana nih, Mas. Halo dia. oke. Mas mau tanya gimana pandangan Mas tentang fast fashion di era serba modern seperti ini? Fast fashion, gini. Sebetulnya yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya fast fashion itu kan artinya fast fashion itu produk tersebut itu dibuatnya itu bukan satu dua tiga, satu lusin dua lusin potong gitu, ya tidak, ya mungkin ada 2 miliar potong satu tahun gitu untuk satu brand, satu merek. Saya pikir itu namanya fast fashion. Nah, kalau misalnya semuanya terlindungi tanda kutip dan oke gitu, sustainable, saya pikir it's okay gitu. Ya, memang kita sewaktu-waktu kita mau beli sesuatu yang khusus, sewaktu-waktu kita mau membeli sesuatu yang kita bisa pakai olahraga, belanja ke supermarket dan tidur dengan celana pendek yang sama gitu. Ada yang seperti itu kan. Nah, jadi saya pikir kita perlu baju-baju yang murah meriah nyaman, ya, yang diproduksi oleh fast fashion. Sewaktu-waktu kita perlu baju yang agak rapi untuk kerja. Sewaktu-waktu kita harus berpakaian yang lebih agak mewah dikit gitu, ya, tapi sopan dan enak dilihat. Ya. Ya, jadi saya pikir semuanya itu ada porsinya masing-masing. Tetapi memang gerakan fast fashion ini ya seolah-olah mereka itu merusak harga pasar, mereka merusak alam, dan pada akhirnya mereka pun berbenah diri kok. Gitu. Mereka itu melakukan hal-hal yang CSR gitu. Mungkin mereka melakukan proyek misalnya ya, memberikan selimut atau makan gitu bagi jutaan pengungsi gitu misalnya, ya, atau mereka itu menaikkan harkat dan martabat pekerja perempuan, atau mereka tidak mempekerjakan lagi karyawan di bawah 17 tahun misalnya. Ya, jadi hal-hal seperti itu mereka harus penuhi. Walaupun itu terjadi di production base-nya itu dilakukan di negara ketiga atau negara lagi membangun ya, berkembang. Saya pikir itu. Oke. Tuh keren banget ya penjelasannya. Makasih pertanyaannya dia. Kemudian dari NV Elviandari, Mas, ada pertanyaan. Sustainable dan ethical itu sama atau beda ya, Mas Nuna, katanya? Sustainable and what? Ethical. Sustainable, ethical. Oke, sesuatu yang ethical itu pasti sustainable. Ethical itu yang saya bilang gitu. Kamu nggak bisa
marah-marah gitu beli tekstil, minta harga murah gitu, tapi kamu jual koleksi mahal gitu. Ya, itu that is not ethical. Kamu bisa memproduksi sesuatu tapi merusak sungai eh, masyarakat. Limbah gitu Itu ya. nggak ethical. Ya. Atau misalnya orang karyawan kerja 40 jam satu minggu gitu, kamu kerja di tempat kamu 60 jam satu minggu nggak pakai uang lembur misalnya, itu nggak Wow. ethical. Nah, tetapi sesuatu yang ethical pasti sustainable gitu. Bukannya benci tapi rindu, bukan. Ya, bukannya judes tapi ramah gitu, bukan. Jadi mereka itu sebetulnya hand on hand gitu. Jadi sesuatu yang ethical. Sinyalnya. Ya, Ya, sorry. ya, Jadi ngejawab ya tadi ya. ya. Oke. Tuh NV Elviandari tadi yang ethical pasti sustainable. Kemudian dari Tina.Siti Nurhasanah, Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa bedanya fashion branding dan fashion campaign? Wah, belok. Fashion branding dan Fashion branding. apa bedanya? Fashion branding gini. Mm-mm. Kalau fashion campaign gini, fashion campaign bahwa fashion campaign itu biasanya kegiatan-kegiatannya apa sih gitu, ya? Ya, Ya ada fashion show, ada launching partinya, misalnya ada press conference-nya, itu termasuk daripada fashion campaign. Ya, tetapi kalau misalnya fashion branding ya tadi, ya, fashion branding ya. betul. Fashion branding itu, fashion branding bagaimana kita mau masyarakat menilai produk kita. Jadi kalau misalnya kita menjual produk yang bagus dan mahal, ya kita harus memakai modelnya seperti apa, tempat berpromosinya tuh seperti apa, terus beriklannya tuh seperti apa, itu namanya branding. Kalau kalau kita berpikir anak nakal tuh brandnya apa, tanda kutip, anak kecil nakal. Anak kecil nakal. Apa ya, Mas? Anak kecil nakal biasanya anak kecilnya itu hitam, botak kayak saya, terus palanya banyak pitak, ya nggak? Itu namanya branding. Walaupun itu anak itu alim, ya, Iya. tapi brandnya itu bangor aja gitu kan? Image gitu itu ya, Mas? branding. Itu branding. Kita mau produk kita tuh munculnya tuh seperti apa dan bagaimana masyarakat menginterpretasikannya. Itu branding. Yeah. Tapi kalau campaign ini misalnya sabun bagus gitu, ya. Yeah. Sabun bagus. Nah, bagaimana kamu mempromosikan ini? Jadi dua hal yang berbeda. Yeah. Yang mempromosikan ini kamu bisa beli ini, dua dapat satu. Nah, itu campaign. Oke. Ya pasti harga murah tapi ini produk oke gitu. Nah, itu contohnya. Kemudian dari Saskia Laras, Mas. Saskia Laras dari ini kalau nggak salah seseorang yang pengen banget jadi desainer nih, Mas, tapi sekarang masih SMA ya. Halo Saskia. Pertanyaannya, bagaimana mengalihkan customer dari fast fashion ke sustainable fashion?
Apakah campaign saja cukup untuk menerangkan atau meyakinkan orang-orang, katanya Mas, mengalihkan customer dari fast fashion ke sustainable fashion? Apakah campaign saja cukup untuk meyakinkan orang-orang, katanya? Hmm, eh, kamu ini gini, kamu produksinya itu banyak, udah tersebar di mana? Saya Kira-kira? Enggak, ini yang yang oh, menanya Saskia ini masih SMA, Mas. masih SMA, udah produksi belum? Belum. Belum. Nah, kamu pertanyaannya berat-berat amat. Iya, nih itu Jadi, ya. eh, eh, jadi kalau misalnya kamu misalnya masih masih kita berusaha kecil gitu, usahanya kecil gitu, saya pikir bagaimana dari kita sendiri mempromosikan bahwa produk-produk kita itu mengikuti hal-hal yang sustainable gitu. Hmm. Mungkin mungkin kita tidak menggunakan packagingnya yang ribet gitu ya, tidak menggunakan banyak plastik gitu. Kalau misalnya bahannya ini misalnya ya, Ya. bahannya ini dicuci nggak usah diserika gitu misalnya ya, Hmm. ke klien kamu itu saya rasa udah cukup gitu. Hmm. Tapi kalau kita produknya gitu masih masih skupnya masih kecil, terus kita mempromosikan bagaimana kita jangan berubah attitude dari fast fashion to sustainable fashion. Saya pikir terlalu berat tugasnya gitu. Tugas kamu terlalu berat gitu. Jadi saya berpikir bahwa kerjain kerjaan kamu yang menurut kamu cukup sustainable. Jadi kamu akan diikuti oleh klien kamu dulu gitu. Nanti kalau kamu nanti membesar membesar membesar, tetap aja kamu konsentrasi di sustainable-nya gitu. Ya kan? Ya. Yang akan ke kamu itu akan ya mereka berubah pikiran, alhamdulillah wa syukurillah. Tapi kan seperti saya bilang tadi, fast fashion itu juga belum tentu mereka berpraktek jelek atau negatif. Hmm. Oke? Iya. Okay? Oke. Saskia Lara, semangat ya. Nanti lulus SMA atau mulai sekarang buat brand yang Kia impikan. Iya dong, harus. Harus ya. Kemudian tadi Mbak Nana Sikop sudah bertanya, tapi ada pertanyaan lagi nih, Mas. Ada bahan yang benangnya dibuat dari plastik gelas air kemasan. Apa ini juga disebut bahan daur ulang, katanya, Mas? Iya, kalau nggak salah saya baca ada desainer Malaysia ya, tuh. Hmm. Eh, dia itu kalau nggak salah pakainya untuk jilbab aja, kalau nggak salah. Hmm. Saya memang sedikit-sedikit saya belajar tentang tekstil juga. Saya berpikir bahwa kenyamanan itu penting ya. Tapi kalau misalnya dari plastik itu pasti polyester banget gitu. Kayak kayak kita pakai bahan nylon gitu. Ya, Ya. bahan nylon itu yang kita pakai untuk seperti jas hujan atau jaket hujan. Itu kan panas banget ya karena nggak bernafas di kulit kita tuh nggak bernafas. Nah, jadi kalau misalnya si bahan daripada botol plastik ini digunakan pasti harus memakai fiber serat alami Hmm. kombinasinya. Hmm. Kalau enggak dia nggak akan nyaman dipakai dan drapability-nya itu untuk drapery-nya itu akan agak kaku mungkin ya lebih lebih sulit dilipat-lipat gitu kalau misalnya untuk jilbab. Ya. Saya pikir atau mungkin ada teknologi khusus ya yang digunakan. Nah, kalau misalnya ini digunakan di masyarakat yang lebih luas, nah ini benar-benar jadi sustainable Hmm. Nah, itu. dan inovasi bagus gitu. Betul. Mas Nuna, satu pertanyaan lagi, Mas Nuna. Ini Nggak apa-apa ya. bagus sebelum nanti Silakan. kasih tips tentang bagaimana desainer mempersiapkan diri nih untuk memasuki era new normal nih, Mas. Dari Mrs. Ya. Wibowo lagi, Mas Nuna, Tumi keluarin ransel daur ulang yang harganya sama mahalnya dengan tas lain yang nggak daur ulang. Ini mungkin nggak diterapkan di Indonesia, katanya.
eh ini tas apa ya? Mereknya Tumi katanya Mas. Oh, Tumi. Iya, Tumi eh yang daur ulang itu lebih mahal daripada yang biasa. daur ulang harganya sama dengan yang biasa katanya. Mungkin nggak ini diterapkan di Indonesia walaupun daur ulang tapi harganya sama-sama mahal kayak produk barunya. eh Jadi saya pikir gini, ini juga mungkin PR kita ya, bagaimana kita mensosialisasikan tentang sustainable gitu. Kalau di Barat itu sesuatu yang sustainable itu apresiasinya tuh tinggi. Biasa. Jadi pernah nggak kamu lihat di sini ada diproduksi sesuatu yang sustainable itu lebih mahal daripada atau harganya sama sesuatu yang tidak sustainable, atau kamu dari mana tahunya itu sustainable? Iya, Ya betul. kan? Itu belum Kalau jadi misalnya ini kalau ya. mis kalau misalnya dari kertas dia treated, diperlakukan sedemikian rupa sehingga menjadi seperti kulit tas itu, emang ada. Ya, kalau di luar negeri itu harganya mahal. Tapi kalau misalnya di sini ya, karena memang mau laku dijualnya murah mungkin, gitu. Tapi Iya. sebetulnya brandingnya itu kan kita harus survive juga. Mm-mm. Ya, jadi one hand kamu mesti mendesain dan mesti laku. On the other hand, kamu mendesain tapi produk-produknya itu melakukan mengambil bahan-bahan baku yang konvensional, bahan baku yang memang dipakai untuk itu. Saya pikir kalau di luar negeri itu dilakukan biasanya between season, Hmm. ya. Jadi misalnya Tumi gitu ya, yang tadi misalnya ya, Tumi misalnya memproduksi sepanjang tahun dia keluar misalnya 12 style baru, ya. Tapi supaya supaya penjualannya fresh atau ngangkat gitu, biasanya mereka punya special edition, yaitu si daur ulang itu. Hmm. Jadi tidak melulu memproduksi si daur ulang itu sepanjang masa. Iya, Ini kayak strategi dagang deh gitu. iya. Kalau saya pikir. Ya, Berarti, karena apa? Karena gimana pun juga mereka jual di Indonesia kan, iya, jual di negara lain kan, iya, negara Asia gitu, yang budaya dan kulturnya tuh berbeda. Apalagi sustainable-nya gitu ya. iya. Yang sustainable-nya kan baru-baru aja. Ya kasih kita waktu lah untuk apa? Untuk menjadi seseorang yang ahli, yang expert. Nah, itu Mas. Memberikan waktu untuk menjadi seorang yang ahli dan expert untuk sebuah sustainable fashion untuk desainer nih Mas. Gimana di era new normal ini? Eh, Pesan-pesannya Mas Nuna nih. Gini, bahwa kita kan harus selalu belajar ya, Mm-mm. gitu. Jadi jangan jangan stagnan gitu. Jangan jangan kita merasanya udah ilmunya udah cukup gitu. Gak Ya, perlu sama input yang lain gitu. Bahwa pada akhirnya kita juga harus fleksibel di pandemi COVID ini gitu, bahwa kita juga nggak bisa mempertahankan bisnis kita tanpa melakukan apa-apa. Ya, akhirnya kita memproduksi masker. hmm, Ya, maksudnya Louis Vuitton sama Fendi aja memproduksi masker gitu, ya, ya kan? Kenapa kita enggak? Ya versinya kita juga, versinya masing-masing lah. Ya, bagaimana kita memproduksi produk bukan baju pesta lagi, ya, ya kan? Baju sehari-hari yang nyaman dan murah meriah. Murah meriah itu berdasarkan image daripada branding daripada desainernya loh. hmm, Bukan berarti tiba-tiba seorang eh benar, Balenciaga gitu, ya, Balenciaga Indonesia gitu, harus memproduksi daster, tidak, hmm, ya kan? Ada kimono, ada bathrobe gitu yang mungkin dari handuknya dari Sutra gitu, harganya 3.000 $4.000 gitu masih, ya kan? Ya kan, maksudnya yang di rumah kan bukannya kelas kita aja, ya, ya, ya kan, ada kelas yang di atas kita juga banyak, ya,
gitu. Jadi saya pikir itu dan memang kita itu harus kreatif ya sampai akhirnya kadang-kadang kita harus bikin cake made by designer anu gitu misalnya atau cookies gitu Iya. Nina Nugroho ya kan bikin ini cookies Mas kemarin tuh kan. alhamdulillah alhamdulillah ya. Berinovasi, terus gimana Nah, caranya lah cuma di kemarin. acara ini nggak ada testernya ya, Oh di tenang. acara ini nggak ada testernya ya. Ha. Oke, ya saya pikir kita mesti kreatif dan mudah-mudahan ini hanya sementara dan dan saya pikir setelah itu kita bisa cari uang dengan normal lah, Betul. Amin, amin, ya. amin. Iya. Ya Iya, harus kreatif, jangan ngapa-ngapain gitu. betul, betul. Kayak kamu kan punya talk show kan ini kreatif. Biar belajar terus, Mas. Ya kan? Alhamdulillah, ya harus, Terus harus. memperbaharui diri terus apa Iya, memperbaiki gitu untuk customer kita semua. Woi. Iya, Mas Nuna, udah jam 5 nggak terasa ngobrol-ngobrol udah 1 jam, oke. Masya Ya, Allah. Iya, makasih banyak Mas Nuna untuk waktunya. iya, sama-sama. Thank you for everybody ya. Iya, makasih untuk yang udah Nah, nonton thank tuh, Mas you. Nuna. Ramah banget. Makasih Mas, sampai ketemu. Ya, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita sudah selesai nih ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Nuna seputar uh, sustainable fashion di era new normal. Itu banyak banget pembelajaran dan ilmu yang di-sharing oleh Mas Nuna. Saya tuh tadi sampai kayak lagi dengerin perkuliahan, tapi excited banget untuk sesuatu yang memang ternyata banyak sekali yang masih bisa kita gali dan bisa kita implementasikan di bidang bisnis, terutama fashion, apapun genre fashionnya gitu. Jadi ternyata sustainable fashion itu bukan hanya apa ya, kalau misalnya kita selama ini berpikir tentang sustainable ethical fashion pasti sustainable, tapi kita juga bisa mengimplementasikannya juga di dalam proses dari pembuatan produk tersebut sampai dengan pendistribusiannya. Terima kasih banyak Mas Una atas waktunya. Nah, tadi udah banyak banget yang bertanya, ada juga beberapa yang sampai tidak dibacakan pertanyaannya, mohon maaf. Mungkin karena sudah di akhir-akhir waktu bertanyanya. Kita sekarang mau mengumumkan nih 2 pertanyaan terbaik. Siapakah beliau yang berhak mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store? Jeng, 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 jeng. Yang pertama, pemenang pertama, pertanyaan terbaik dari Dia FS. Mas mau tanya, gimana pandangan Mas tentang fast fashion di era serba modern seperti ini? Selamat kepada Dia FS. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Saskia Laras. Bagaimana mengalihkan customer dari fast fashion ke sustainable fashion? Apakah campaign saja cukup untuk menerangkan atau meyakinkan orang-orang? Nah, kepada DFS dan Saskia Laras, selamat sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menjadi pemenang dari pertanyaan terbaik. Silakan hubungi nomor yang ada di bio Instagramnya Nina Nugroho Store, karena nanti dari sana akan diberikan informasinya bagaimana caranya teman-teman mendapatkan hadiahnya. Terima kasih untuk semua yang telah nonton live Instagram ini. Nah, kalau misalnya yang tadi ketinggalan, baru bergabung di ujung-ujung menit, jangan sedih karena pemaparan Mas Nuna tadi bisa dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Nah, bisa dilihat berulang-ulang, bisa dipelajari berulang-ulang, apa saja yang bisa diimplementasikan. Silakan lihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Nanti Sabtu, nanti hari Rabu akan ketemu lagi bersama saya jam 4 sore dengan narasumber yang masih seputar fashion. Siapakah beliau? Lihatlah nanti di Instastory-nya Nina Nugroho Store. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Sampai jumpa hari Rabu. Terima kasih karena sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.